right here. Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan menjalani hari yang menyenangkan. Untuk menemani waktu luang kalian, saya akan merangkum sebuah film action berjudul Knuckle Dash 2020. Film ini bercerita tentang balas dendam seorang marinir atas kematian sang adik. Seperti apa keseruan film ini? Kalau begitu langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film, seorang wanita bernama Serena mendatangi sebuah markas pertarungan liar di bawah tanah. Di arena terlihat seorang petarung bernama Alex telah mengalahkan 3 lawannya secara berturut-turut. Petarung keempat ingin melarikan diri, namun sialnya dia diawasi oleh seorang sniper, hingga mau tidak mau dia pun melanjutkan pertarungan. Dan pada akhirnya petarung ini pun tewas di tangan Alex. Di ruangan yang berbeda, seorang petarung bernama Roy Brody yang dijuluki Heartache sedang berlatih, karena dia akan bertarung di ronde berikutnya. Di ruangan monitor, seorang petarung bernama Requin dan kaki tangannya bernama TikTok sedang meninjau data diri Roy Brody, yang diketahui belum pernah membunuh lawannya. Pada saat yang sama, 2 orang pria bernama Happy dan Hotleaf mendatangi sebuah rumah sambil membawa senjata. Selanjutnya, Jeremy si pengawas tempat menugaskan Miguel si cleaning service membersihkan mayat-mayat di arena pertarungan itu. Setelah itu, Jeremy naik ke lantai 5 menghampiri Serena. Lalu keduanya bersama menemui Requin. Dalam pertemuan ini mereka membahas tentang pertarungan Rawbone versus Roy Brody yang akan terjadi sebentar lagi. Serena bilang kalau dia cuma ingin uang Requin dalam pertarungan ini. Sedangkan Requin tidak masalah dengan uang, asalkan dia bisa membawa Rawbone pulang dalam keadaan utuh. Karena Rawbone adalah petarung milik ayahnya. Serena meyakinkan Requin kalau Roy akan kalah di ronde ketiga. Meskipun begitu, Requin sangat yakin kalau Roy tidak akan mampu bertahan melawan petarungnya. Ketika Roy keluar dari ruangan, semua orang bersorak untuknya. Sebelum naik ke arena, Roy sengaja memeluk Miguel sebagai pengalihan untuk mengambil senjatanya secara diam-diam. Kemudian Serena menghampiri Roy dan menyuruhnya untuk kalah dalam pertarungan ini sambil memperlihatkan foto orang suruhannya, Hotleaf dan Happy yang tengah berada di depan rumah Roy. Serena mengancam akan menghabisi istri Roy kalau dia menolak untuk kalah. Setelah itu, Rawbone keluar dari ruangannya menuju ke arena. Seorang petarung bertubuh tegap dengan raut wajah menakutkan. Sebelum pertarungan dimulai, Rawbone dengan bangga diri berkata kepada Roy, setelah dia membunuhnya, Rawbone akan mentato nama Roy di badannya. Lalu tiba-tiba Roy menembak Rawbone. Kemudian Serena menyuruh Hotleaf dan Happy menghabisi istri Roy. Keduanya menyamar sebagai polisi dan menodongkan senjata. Lalu scene film berpindah ke Serena yang melapor kepada bosnya kalau dia sudah mengutus anak buahnya untuk menangkap Roy. Requin sangat kesal atas tewasnya Rawbone. Lalu dia memaksa Serena mengembalikan uang taruhan yang sudah dia berikan. Merasa terganggu dengan Requin yang terus mengoceh, Serena pun langsung membunuhnya. Melihat sang bos telah tewas, TikTok pun menawarkan diri kepada Serena untuk menjadi anak buahnya. Lalu Serena mendapat panggilan telepon dari nomor Happy. Namun yang berbicara bukanlah Happy, tapi Roy. Roy mengatakan kepada Serena kalau dia akan segera datang menemuinya. Mendapat ancaman dari Roy, Serena langsung menugaskan Jeremy untuk mempersiapkan semua anak buahnya dengan senjata. Setelah itu Serena melapor kepada polisi kalau telah terjadi penyerangan di tempat arena pertarungan itu. Tak lama berselang, 2 orang polisi bernama Hopper dan Mike tiba lebih dulu di tempat itu, disusul dengan kedatangan Redman dan pasukannya.
Redmond memberi aba-aba kepada semua pasukan untuk segera mendobrak pintu gedung itu. Di sana pasukan polisi menemukan beberapa mayat berkelimpangan. Di dalam lift, Mike mendengar suara tembakan dari lantai 5. Ternyata Hopper berhasil menangkap Roy. Lalu dia pun diinterogasi. Namun di sana Roy bungkam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Di kantor, Katie sang atasan memarahi Redmond yang melakukan penyergapan tanpa menghubunginya terlebih dahulu. Redmond beralasan kalau dia mendapat laporan mendesak dari seorang wanita bernama Serena. Namun di sana mereka hanya menemukan Roy dan beberapa mayat, tetapi Serena tidak ditemukan. Sedangkan Roy masih menolak bekerja sama dengan polisi. Hingga terjadi sedikit keributan di sana. Lalu Katie menemui Mike dan Hopper, menanyakan informasi apa saja yang mereka dapatkan dari Roy. Mike mengatakan kalau Roy masih bungkam. Lalu Katie gantian menginterogasi Roy secara langsung. Katie menanyakan tentang Serena dan di mana keberadaannya sekarang. Di ruangan lain, Redmond, Mike, dan Hopper menonton rekaman CCTV saat Roy melakukan penyerangan di tempat pertarungan tersebut. Di sana terlihat Serena memancing kemarahan Roy dari ruangan kendali. Roy yang mendengarnya berusaha mencari keberadaan Serena. Kali ini Roy datang untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Lalu tiba-tiba TikTok dan Sniper muncul. Dengan sombongnya TikTok mengatakan kepada Serena kalau dia akan menghabisi Roy dalam waktu 60 detik. Akan tetapi TikToklah yang berakhir tewas di tangan Roy. Selanjutnya dengan sigap Roy menembak tewas sang sniper yang mengintainya. Menyaksikan dua orang anak buahnya tewas, Serena menjadi semakin geram dengan Roy. Di ruang interogasi, Katie mengatakan kalau mereka tidak dapat menemukan mayat-mayat petarung yang tewas. Dia yakin kalau Serena mengubur mereka di suatu tempat. Pada saat yang sama, Hopper mencoba mencari tahu informasi tentang Roy dengan sidik jarinya. Dia berhasil meretas keamanan situs militer, hingga berhasil mengungkap identitas Roy yang sebenarnya seorang marinir. Tak lama kemudian, Kolonel Polk menelpon Hopper, berkata kalau dia sedang dalam perjalanan ke kantor polisi untuk menjemput Roy. Kembali ke ruang interogasi, Katie mengatakan banyak mantan militer yang menjadi pengangguran termasuk Roy. Untuk itu Katie ingin memberikannya pekerjaan, membantu polisi menangkap Serena. Di tengah perbincangan, Redmond datang memberikan berkas data diri Roy kepada Katie. Redmond juga mengatakan kalau Kolonel Polk akan segera datang untuk membawa Roy. Katie kembali menginterogasi Roy. Di sini Roy menceritakan pengalaman pahitnya saat bertugas di marinir dulu, di mana saat itu Kolonel Polk memaksa Roy menyuruh seorang anak buahnya yang bernama Bensi berjalan tanpa senjata di tengah kawasan yang rawan musuh, dengan alasan pemerintah ingin membuat rekaman bukti yang akan ditunjukkan kepada publik tentang betapa kejamnya pasukan musuh dan bagaimana besarnya perjuangan pemerintah dalam memenangkan perang. Tetapi tentu saja Roy menolaknya. Dia tidak akan mengorbankan anak buahnya demi permainan para petinggi negara. Namun tanpa sepengetahuan Roy, Polk menyuruh Bensi bermain bola dengan bocah lokal untuk didokumentasikan. Bensi menurutinya karena Polk berkata kalau ini adalah perintah langsung dari Roy. Hingga pada akhirnya Bensi tewas ditembak musuh. Sedangkan Hopper dan Redmond lanjut menonton rekaman saat Roy menghabisi anak buah Serena satu persatu. Di ruangan monitor, Serena terlihat mulai khawatir karena Roy mampu mengalahkan puluhan anak buah Jeremy hanya dengan seorang diri. Katie balik bercerita tentang anaknya yang tewas di Afghanistan. Itulah alasan Katie berkomitmen untuk membantu veteran perang, meskipun anaknya yang seorang tentara sudah tidak ada. Sementara Hopper masih menonton rekaman itu.
Terlihat Roy akan melawan Miguel dan anak buahnya. Akan tetapi Hopper tanpa sengaja menekan sesuatu hingga rekaman tersebut menghilang. Sementara Mike ditugaskan menyelidiki TKP. Di sana dia dihampiri oleh seorang wanita berseragam medis bernama Ellen. Ellen memberikan sebuah kamera yang berisi foto istri Roy yang sudah tewas. Mike langsung mengirimkan foto itu kepada Redmond. Mengetahui hal itu, Katie pun lantas menuding Roy yang telah membunuh istrinya sendiri, seperti halnya dia membunuh yang lainnya. Dituduh seperti itu, Roy pun menjadi emosi dan hampir saja lepas kendali. Untung saja ada Redmond yang menghalanginya. Roy menyalahkan dirinya atas kematian sang istri. Andai saja dia menuruti perintah Serena, istrinya pasti masih hidup. Dari sini Roy mulai menceritakan semuanya. Awal mula dia bertemu dengan Serena. Roy menjadi pengangguran setelah memutuskan pensiun menjadi marinir. Dia terpaksa menjadi petarung dan bekerja untuk Serena. Serena juga memiliki seorang petarung handal bernama Alex, yang seorang tunarungu. Alex menyukai Roy yang bisa bahasa isyarat. Roy menegaskan kalau dia tidak ingin membunuh. Serena mengatakan yang terpenting Roy harus mengalahkan lawannya dan membuat mereka cedera. Serena juga mengungkapkan kalau arena pertarungan ilegalnya tidak tersentuh oleh aparat karena dia mendapat backingan dari petinggi kepolisian. Katie sangat yakin kalau pengkhianat dari kepolisian tersebut bukanlah orang dari unitnya. Berpindah ke Mike yang masih berada di TKP. Secara tidak sengaja dia menemukan sebuah lorong rahasia yang terletak di lantai 3. Kembali ke Roy, dia bercerita kepada Katie tentang kisah tukang jagal. Mereka adalah ayah dan anak yang sangat miskin. Untuk menyambung hidup, mereka terpaksa menjual daging mayat manusia ke sebuah restoran steak yang disantap oleh kaum elit. Suatu hari mereka dijebak dan sang ayah tewas terbunuh, sedangkan sang anak berhasil melarikan diri. Lalu beberapa tahun kemudian, anak ini membalaskan dendamnya, membunuh semua orang yang terlibat dengan kematian sang ayah. Katie bertanya, apakah cerita ini berkaitan dengan kasus Serena? Roy tidak menjawabnya. Dia hanya mengatakan kalau anak itu sekarang melanjutkan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh ayahnya. Scene film berlanjut, memperlihatkan rekaman di TKP yang telah berhasil dipulihkan kembali oleh Hopper. Sementara Serena menugaskan Alex membunuh Roy yang berada di dalam lift. Serena juga menyuruh Jeremy menyiapkan senjata untuk menghabisi Roy. Roy dan Alex akhirnya bertemu di dalam lift. Roy mencoba memberitahu Alex dalam bahasa isyarat kalau selama ini dia tidak pernah menganggap Alex sebagai musuh, melainkan sebagai teman. Dan mereka berdua pun mulai bertarung. Di sisi lain, Jeremy memerintahkan anak buahnya mempersiapkan senjata. Di saat mereka ingin menyerang Roy di dalam lift, Alex keluar sambil menyeret Roy yang sudah tergeletak tak berdaya. Dan saat mereka semua lengah, Alex dan Roy langsung menembak semua anak buah Jeremy. Tetapi Alex tewas karena melindungi Roy. Lalu Roy menembak Jeremy dan mengenai bahunya. Alex rela mengorbankan nyawanya untuk membantu Roy. Sementara di ruang kendali, Miguel sangat kecewa dengan Serena yang marah dengannya karena gagal membunuh Roy. Namun Jeremy berusaha menenangkannya. Lalu tiba-tiba Roy muncul di depan pintu. Dia memberitahu kalau ada sesuatu di balik meja. Dan Jeremy pun langsung membalikan meja itu. Lalu ternyata Roy sudah memasakkan bom sejak pertama dia masuk ke sana. Pada akhirnya Roy berhasil menemukan Serena. Namun di ruangan itu Roy malah terbawa suasana dan malah bercocok tanam dengan Serena yang mengingatkannya dengan sang istri. Roy menyadari kalau selama ini Serena menyukainya. Akan tetapi Serena mendapat tekanan dari bosnya, dan Serena masih belum berani mengatakan siapa bosnya itu. Katie mengatakan kalau yang melapor Roy adalah Serena. Dia mendesak Roy agar menceritakan semuanya, karena waktunya hanya tinggal 5 menit lagi sebelum Kolonel Polk sampai.
Sedangkan Redman menyambut kedatangan Kolonel Polk yang baru saja tiba. Mengetahui itu, Hopper langsung menyimpan rekamannya dan pergi dari sana secara diam-diam. Di tempat lain, Mike sampai di ujung lorong tersebut dan dia menemukan banyak manusia yang terkurung di sana. Lalu Roy memberitahu Katie kalau sekarang Rena berada di rumahnya. Pada saat yang sama, Polk memasuki ruangan. Sang kolonel langsung mencopot jabatan Katie karena menginterogasi prajuritnya tanpa izin. Setelah itu, Polk langsung membawa Roy pergi. Sedangkan Katie meminta bantuan Redman untuk mengusut tuntas kasus ini karena sesuai aturan jabatannya belum resmi dicabut sebelum tengah malam. Lalu Redman berusaha mencari Hopper untuk meminta rekaman bukti itu. Namun Hopper sudah tidak ada di sana. Kemudian Katie mendatangi apartemen Roy. Di sana dia melihat seorang wanita dan Katie pun langsung menembaknya. Ternyata itu bukanlah Serena, tapi anak buah Jeremy yang disandra oleh Roy. Saat itu juga Roy muncul. Ternyata di perut wanita itu telah dipasang kamera oleh Roy, yang secara otomatis merekam kejadian saat Katie membunuhnya. Di sini terungkap kalau Katie adalah bos Serena. Serena mengelola bisnis gelap milik Katie, dan Katie yang seorang kepala polisi selama ini bertugas melindungi kelancaran bisnis tersebut. Dan saat semua kekacauan yang dibuat oleh Roy, Katie berusaha mencari tahu di mana Serena berada dan berniat menghabisinya. Tentu saja untuk menghilangkan jejak bukti, karena hanya Serena yang tahu akan keterlibatan Katie. Dan ternyata alasan Ben menjadi petarung bukanlah karena butuh pekerjaan, melainkan karena misi balas dendam atas kematian Ben adiknya, seorang petarung yang tewas di tangan Rawbone dalam pertarungan liar yang dijalankan oleh Katie. Dan sebenarnya istri Roy masih hidup. Di saat Happy dan Hotleaf ingin membunuhnya, Kapten Polk sudah ada di sana untuk menyelamatkan dia. Lalu Polk mengambil foto seakan-akan istri Roy sudah tewas. Dari awal Roy menyusun rencana balas dendam yang sangat rapi dengan bantuan Kolonel Polk. Bahkan yang melapor ke polisi bukanlah Serena, tapi Roy sendiri. Sedangkan Hopper ternyata adalah rekan Roy yang sudah mengamankan bukti rekaman penyerangan yang dia lakukan. Dan kisah tukang jagal yang diceritakan oleh Roy adalah cerminan dari kisah hidup Katie. Setelah ayahnya tewas dibunuh, Katie diadopsi oleh keluarga terpandang. Sedangkan cerita tentang kejahatan Kolonel Polk di medan perang hanyalah karangan Roy saja untuk menutupi kerjasamanya dengan sang kolonel. Karena identitas Roy yang seorang marinir telah terbongkar. Di saat Katie ingin menembak Roy, istrinya yang lebih dulu menembak Katie dengan peluru obat bius. Pada akhirnya Katie pun dijebloskan ke penjara. Sementara Serena dibebaskan karena telah bekerja sama dengan polisi untuk meringkus Katie. Kemudian Roy memberitahu kolonel kalau dia sudah mengumpulkan nama-nama yang terlibat dalam bisnis ilegal Katie. Roy juga mengatakan kalau dia akan kembali bertugas di militer karena pemburuan ini belum berakhir, dan film pun selesai. Terima kasih sudah singgah teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan video saya kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.